Kalau Ustaz itu Udah mulai, Pak. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ken Yunita di IG Live, Your Life. Kok Your Life? Salah. Your Talks, IG Live-nya Urban Asia. Kali ini saya akan ngobrol dengan dua orang nih, tapi sebelumnya mau flashback dulu nih. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau kalian baca atau denger ya berita di TV, ada seorang anak yang masih anak-anak ya, masih usia SD gitu. Dia ditemukan meninggal dunia di rumahnya, dan ternyata itu sudah beberapa waktu ya, sampai hanya tinggal tulang belulang. Dan itu katanya dia meninggal setelah habis diruqyah, dan makanya habis itu heboh banget. Dan ruqyah itu jadi apa ya, jadi topik hangat gitu di media sosial. Emang sebenarnya ruqyah itu gimanain sih, terus metodenya apa, kok bisa ini sampai meninggal dunia seperti ini. Nah, apakah memang bisa begitu gitu? Banyak orang yang penasaran, makanya sore ini saya akan ngobrol dengan dua orang yang tadi saya bilang, yaitu yang pertama ada Ustadz Ahmad Junaidi. Beliau adalah Ustadz atau Ketua Umum ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dan yang kedua, saya akan ngobrol juga dengan Bang Sahal Al-Mudofari. Beliau adalah seorang praktisi ruqyah. Nah, bagi siapapun yang udah gabung, kalau misalnya mau nanya-nanya, atau penasaran atau gimana, boleh nanti tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau juga di question box yang ada di live ini gitu ya. Sebelumnya saya mau undang dulu Bang Sahal kali ya. Sebentar, Bang Sahal harusnya sudah. Oh, ini beliau sudah. Kita tunggu Bang Sahal untuk halo Bang Sahal, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken Yunita ya. Iya, salam kenal Bang. Salam, salam semua. Bang Sahal ini di mana? Di Jakarta, Oh, di Ciganjur, Jakarta. Jakarta Selatan. Ciganjur, Oh, Jakarta Selatan. oke. Kita tunggu Ustadz dulu ya, Bang Sahal ya. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Saya invite dulu. IG-nya beliau Ustadz Junaidi. Sebentar, Ustadz Junaidi. Oke. Oh, ternyata Ustadznya belum bisa gabung nih Bang Sahal, karena Iya, nggak apa-apa. masih ada di jalan gitu. Jadi lagi nyari sinyal gitu katanya. Ya udah, berarti kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya Bang Sahal Iya, ya. boleh Mbak, boleh Mbak.
Iya, oke. Kemarin itu kan Udah heboh gabung tuh banget ya Bang. Ustadz Junaidi. Iya, Oh, udah gabung. udah Ustadz Junaidi. Oh, sebentar, 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 sebentar. Oke, barusan join. Bentar. Oke ya, ini ya bener ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hai nata ya. Waalaikumsalam. Hai Lagi di nata Ya, lan mana? ya Syekhuna. alhamdulillah. Bisa ya Rasul? Iya, alhamdulillah. Nah, ini lagi mau minggir ini di tempat apa namanya untuk tanjakan yang kalau ada itu loh, Tayyib, tayyib. temblong. Nahnu finti zorik. Nahnu Pinggirnya, finti zorik. Fi pinggir. amanillah. Nah, alhamdulillah, kelas. Anak minggir dulu biar tenang. Tayyib, tayyib. Oke, kita Iya. tunggu Ustadz sampai apa Sudah namanya? siap, Aman. sudah siap ini kalau dilangsungkan silahkan. Oh, oke. Ini kita minggir aja udah. Iya, iya. Ini karena Bang Sahal ini yang nodong ini. Ya, Sama sebelumnya terima kasih banget Bang Sahal dan juga Ustadz udah mau meluangkan waktu ya untuk ngobrol dengan Urbanasia sore ini. Ya, siap Mbak, siap. Iya, seperti Suara yang jelas tadi ya? di awal-awal saya bilang gitu. Kemarin itu kan sempat heboh banget, ada kasus di Temanggung gitu ya, Bang Sahal dan Iya. Iya. Pak Ustadz gitu. Nah itu kan saya pengen nanya dulu sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz sebenarnya di sisi Islam, ruqyah itu sebenarnya bagaimana sih, Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Semua pemirsa Iki Urbanisia ya .com siang hari ini, sore hari ini. Kalau siang waktu Mekah. Alhamdulillah. Semua bersyukur sehat walafiat. Langsung saja, tentang ruqyah syariah itu ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qiyamah, ayat 27-28, wa qila man raq, wa dhanna annahu firaq. Ya, 47-48 ya. Artinya, dan dikatakan ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, siapakah yang bisa meruqyahnya? Siapakah yang bisa menyembuhkannya? Siapakah yang bisa mengobatinya? Ini secara bahasa disebutkan dalam Al-Quran roki, artinya orang yang meruqyah. Allah. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah. lebih banyak lagi. Bahkan pengalaman misalnya Rasulullah pernah mendoakan sahabatnya, mendoakan istrinya, bahkan meruqyah dirinya sendiri. Juga beliau memerintahkan keluarganya untuk minta ruqyah disebabkan karena penyakit ain. Kemudian juga Rasulullah memerintahkan ketika beliau sakit di akhir-akhir hayatnya, minta kepada istrinya untuk membacakan ayat-ayat kesembuhan, muawwidzat, ayat-ayat perlindungan. Nah, kemudian dibacakan dan ditiupkan di tangan yang mulia Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali. Kemudian yang paling kita kesohor ya, yang paling dikenal oleh masyarakat tentang hadis Nabi SAW yang bersabda, karena menjawab daripada pertanyaan dari sahabat, dahulu kami meruqyah ya Rasulullah. Jadi banyak yang manfaatnya, ada yang sembuh dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Silahkan sampaikan ruqyah-ruqyah yang kalian miliki kepada saya, kata Rasulullah. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah, ini jadi sumber daripada hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan di keduanya itu ada. Bahkan di setiap kitab hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, semuanya ada menyebutkan tentang bab kedokteran Nabi, At-Tibbun Nabawi. Salah satu isinya adalah tentang ruqyah syariah. Jadi tidak meragukan lagi dalam Islam bahwa ruqyah syariah itu bagian dari akidah kita. Karena ini bagian dari akidah, kenapa? Karena terkait dengan masalah tauhid, terkait dengan masalah syirik. Sebagaimana yang dalam hadis di awal tadi, Rasulullah mengatakan tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Oke. Apa pengertian ruqyah? Ya. Pengertian ruqyah dalam syariat kita yang dijelaskan oleh para ulama adalah doa, bacaan-bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah SAW untuk memohon kesembuhan orang yang sakit atau menolak bahaya atau mohon keselamatan, perlindungan dari yang menakutkan, yang dikhawatirkan. Ini istilah daripada ruqyah seperti itu. Oke. Pak Ustadz, jadi gini Pak, tadi Pak Ustadz kan menyebut sebenarnya itu ada dalam akidah Islam, namun asal itu tidak ada syirik. Nah, kalau sekarang ini praktiknya dengan banyak banget loh orang yang menawarkan jasa ruqyah gitu ya, Pak Ustadz. Yeah. Sekarang fenomenanya seperti apa? Mungkin nanti Bang Sahal juga bisa menjawab ya, Bang Sahal sebagai selaku praktisi. Tapi mungkin dari Ustadz sisi sudah coba. dari Pak Ustadz mungkin. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik. Kita memiliki perkumpulan Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia yang memang konsen untuk mendalami ruqyah syariah, melaksanakannya dan juga menyebarkannya. Kenapa kita pakai platform syariah? Karena kita ingin menjaga keaslian ruqyah itu. Ruqyah itu adalah doa. Ketika saudari datang ke orang yang sakit, kemudian berdoa, ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan fulan. Ini secara bahasa adalah ruqyah. Apalagi kalau ditambah dengan baca Al-Fatihah, ayat kursi misalnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan seterusnya. Ini tidak disadari bahwa ini adalah ruqyah. Mungkin persepsi yang ada di masyarakat itu bahwa ruqyah itu selalu dikaitkan dengan masalah hantu, dikaitkan dengan masalah mistis. Ya, walaupun tidak menutup bahwa memang ada persinggungan dengan itu. Tapi secara umum, ruqyah itu adalah memohon syifa, kesembuhan, baik sakit, medis atau non-medis, sakit yang disebabkan oleh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Iya, begitu. Kalau jadi, gimana? Ada terusan, Pak Ustadz? Jadi, secara umum, untuk masyarakat ketahui bagaimana ciri ruqyah yang syariah yang dibolehkan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan 3 syarat mudah, ya. Apabila yang pertama, ruqyah itu adalah terdiri dari ayat-ayat atau nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya. Doa-doa dari Rasulullah. Yang kedua, dibacakan sesuai bahasa aslinya atau dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga, harus diyakini bahwa yang memberikan pengaruh pada ruqyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah, maka tidak ada kesembuhan. Nah, ini 3 syarat yang mudah. Nah, kemudian kriteria misalnya peruqyahnya bagaimana? Ya. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka di antara kriterianya bahwa kita harus alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bahwa seseorang yang meruqyah itu memahami akidah yang benar. Bisa membedakan ini tauhid. Ini adalah sesuai dengan Al-Quran Sunnah dan ini adalah melanggar. Ini misalnya minta bantuan pada jin atau syirik atau mengerjakan hal yang bid'ah atau mengerjakan maksiat dan seterusnya. Berarti ini sudah bertentangan dengan yang syariah tadi. Sebenarnya mudah sekali untuk membedakan mana yang syariah dan yang ya, Pak Ustadz ya, masyarakat bisa bisa melihat
apakah ini Iya. sesuai dengan akidah Islam atau enggak gitu ya, Pak Ya. Ustadz? Jadi jangan hanya melihat dari penampilan, misalnya pakai peci, pakai gelar apa ya, Aneh ustadz gondrong. atau haji atau kiai dan seterusnya, ya, atau pakai sorban, ya. Ya, nanti Bang Sahal menambahkan karena beliau yang di lapangan yang lebih Iya, pas iya. bahasanya. Oke, Silakan Bang Sahal. Bang Sal gimana? Kan selama ini masyarakat tuh ya seperti tadi saya bilang bahwa banyak banget loh orang yang menawarkan jasa ini gitu. Oh, di Ruqyah aja Betul. dan metodenya tuh kayak ada banyak banget. Nah, sebenarnya Banyak. di lapangan kayak gimana sih Bang Sahal? Iya benar kata Ustadz kita, Ustadz Ahmad Junaidi, Masya Allah, penjelasan yang cukup gamblang sebenarnya. Sebenarnya memang masyarakat kita saat ini kejebak oleh praktek-praktek perdukunan. Makanya kadang saya sering tanyakan sama masyarakat umum, saya pernah tanya gini, pernah nggak di antara kalian mendatangi dukun? Di benak mereka, dukun itu penampilannya pakai belangkon, terus cincinnya banyak, terus kalungnya gede, terus di depannya bakar kemenyan, macam-macam. Pokoknya ada patung tengkorak. Mereka jawab nggak pernah saya mendatangi itu. Tapi saya tanya, pernah nggak kalian mendatangi seorang kiai, seorang ustadz yang kalian ketika sakit berobat? Pernah. Simple pertanyaan saya adalah, apa yang mereka tanyakan? Ternyata mereka menanyakan siapa nama ibunya. Nah, ini kalau kita tahu bahwasanya kenapa saya bilang masyarakat kita saat ini kejebak, karena dukun zaman now jarang sekali ditemukan mereka berpenampilan yang menyeramkan. Tapi justru menampilkan penampilan Islami, berbau Islami, penampilan Islami, tapi ini kemasannya aja. Hakikatnya prakteknya adalah dukun. Hakikatnya prakteknya adalah dukun. Kenapa di awal saya singgung tentang kenapa yang ditanyakan nama ibu? Kalau kita tahu, secara hukum syar'i, penisbatan dari jalur keturunan itu masuknya jalur ayah, bukan ibu. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khattab, Affan, Abi Thalib mati kafir. Tapi penisbatan ini masuknya jalurnya ayah, bukan ibu. Artinya adalah kalau kita lihat dia menanyakan ibu, ini sederhana ya. Kalau dia menanyakan ibu, berarti ada pelanggaran syar'i di dalamnya. Ada pelanggaran syar'i di dalamnya. Coba Mbak Ken Yunita coba cek nanti datang ke bank, perbankan, asuransi, pegadaian. Yang ditanya apa? Ibu. Nama ibu. Iya. Kenapa nama ibu? Berarti di dalam bank ada pelanggaran syar'i. Ternyata pas kita selidiki, kita temukan riba di dalamnya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Artinya dari satu contoh aja, oh ternyata nggak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita kejebak dengan itu. Kayak gitu. Kalau kita agak flashback sedikit ke kasus itu, tanggapan Pak Ustadz dan Bang Sahal gimana? Oh, yang kejadian di Magelang itu ya? Yang di Temanggung. Di Magelang atau Temanggung. Apa? Oh ya, Temanggung ya, anak perempuan dikatakan Ruqyah itu. Itu permainan kata-kata oleh wartawan saja itu. Wartawan yang nggak tahu. Karena pelakunya sendiri nggak pernah menyebut diri Ruqyah. Ini yang bertanggung jawab yang pertama kali menulis di Ruqyah. Nggak ada istilah Ruqyah di situ. Mungkin kalau diobati, mungkin ya. Tapi kalau dikatakan di Ruqyah, sekarang di Ruqyahnya seperti apa? Bagaimana caranya meruqyah? Kita itu meruqyah itu terang-terangan. Yang ngomong orang tuanya Pak Ustadz. Iya, tapi sama polisi juga ngomong juga kalau itu memang katanya dulu di Ruqyah gitu karena sakit dan karena nakal. Ya, harus perlu dicek lagi bahwa orang tuanya mengatakan pernah di Ruqyah atau di Ruqyah sama si yang membunuhnya ini. Ini kan pembunuhan ini. Iya, jadi yang memandikan pakai diiniin di air gitu. Direndam di air kan? Ya. Itu memang bukan Ruqyah karena dari awal kalau Ruqyah itu sangat terbuka. Ini salah satu cirinya bahwa Ruqyah itu tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi.
Oke. Ketika pasien datang, dia melihat saudaranya dibacakan ayat-ayat, bahkan seandainya dimandikan pun, itu harus dilihat oleh keluarganya. Nah, ini ada sesuatu yang memang disembunyikan. Bagaimana tahu anak kecil sudah sekarat, kok dibilang itu dia akan hidup lagi, nanti akan Iya. siuman lagi. Ini kebodohan bin jahil. Ya. Ini Jahil kejahilan bin murokab. bodoh. Ya. Makanya masyarakat juga jangan hanya menilai sekata rukyah. Ya. Kita harus juga belajar apa rukyah itu. Rukyah itu doa. Masa ada doa yang sampai digitukan? Tapi orang Seandainya tuanya percaya, terjadi, Pak Ustadz. Orang tuanya nah, percaya, Pak Ustadz. makanya orang tuanya harus belajar lagi, datang ke Bang Haji Sahal, nanti ikut talimnya. Ya. Dan memang harus diperbanyak. Anaknya udah nggak ada. Jadi saya sebagai ketua Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia, ya yang dikatakan rukyah itu tidak benar. Dan dia juga bukan anggota perukyah, nggak pernah belajar rukyah. Bagaimana dikatakan sebagai perukyah? Jadi kalau memang benar perukyah, kita bisa mencari ininya, asal usulnya. Dari mana dia belajarnya. Oke. Ya ini sebenarnya wartawan juga harus memiliki sensitivitas terhadap ini. Karena dia ketika salah memberitakan bisa dituntut juga. Ini sebenarnya praktek dukun, bukan praktek rukyah. Nah kalau gitu beda. Ya. Rukyah yang ditampilkan di TV pun selama ini wajar-wajar saja. Walaupun mungkin sebagian ada yang menganggap ini misalnya kayak kesurupan ditampilkan kayak gitu ya. Tidak selalu orang yang dirukyah itu kesurupan. Tidak selalu kemudian teriak-teriak, gak sadarkan diri begitu ya. Tapi memang ada kalanya itu terjadi. Oke. Jadi kalau melihat misalnya di klinik saya di Rumah Rukyah Indonesia itu orang datang pergi tiap hari aman-aman saja. Jadi sebelum rukyah kita ada konsultasi dengan keluarganya, apa keluhannya, kemudian dilakukan rukyah, tindakan ya, diajak wudu, diajak zikir, kemudian dibacakan ayat-ayat, dia menjadi tenang. Ada yang kesurupan misalnya, kemudian sudah tenang kembali, tidak ada yang sampai misalnya ditenggelamkan di air, di ini, apalagi itu anak kecil. Iya. Sangat tidak mungkin itu terjadi bagi orang yang berakal. Oke. Oke, Gitu, kalau Pak, ya. Bang Sal gimana Bang Sal? Menurut Bang Sal? Ya, menurut saya memang tadi saya sampaikan banyak orang-orang kita kejebak karena berbungkus nama rukyah. Akhirnya ternyata yang dia datangi adalah dukun. Contohnya gini, contohnya kalau rukyah syariah yang disampaikan sama guru kita Ustadz Ahmad Junaidi, bahwa saya rukyah syariah itu nggak neko-neko, nggak macem-macem. Orang datang, diajak zikir, diajak istighfar, diajak membersihkan hatinya, kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, didoakan. Jadi sesimpel itu rukyah. Tapi orang-orang yang mengatasnamakan rukyah, padahal dia dukun dengan kemasan rukyah, itu ribet. Pakai syarat, contoh, misalkan Mbak Ken ya, saya tanya gini, pernah nggak ketika dia datang, misalkan orang-orang yang datang, itu umumnya dia kasih benda. Misalkan saya kasih, nih kamu pegang benda ini, nanti ketika benda ini kamu sudah pegang, kamu taruh di dompet, nanti selama dalam perjalanan dimanapun kamu berada, selama benda itu di dompet, kamu selamat. Kamu dilindungi, kamu dijaga, kamu nggak akan ada bahaya. Kayak rajah gitu ya? Iya, artinya ada benda apapun bendanya. Artinya ada penekanan bahwasanya penjagaan selain Allah. Ini aja udah salah. Padahal hakikatnya penjagaan terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering ketika ada yang datang ke saya sengaja saya bilang saya punya botol minyak wangi. Ini kalau botol minyak wangi yang saya punya dibawa sama Anda, ini botol minyak wangi saya ajaib. Kenapa ajaib? Karena botol minyak wangi saya kalau dipegang, kemudian datang ke restoran mahal terkenal di Jakarta, duduk di restoran itu, pegang botol minyak wangi saya nggak akan bayar. Saking ajaibnya, kenapa nggak bayar? Karena kan cuma duduk doang. Kecuali makan, minum, baru bayar. Ya artinya banyak orang-orang kita
akhirnya kejebak. Terus yang kedua contohnya gini, kalau kamu datang, terus dia datang berobat yang mengatasnamakan ruqyah, kemudian dikasih tulisan-tulisan Quran, disuruh tempel di rumahnya. Ini tempel di atas pintu ya, tempel di tembok ya, tempel di sudut-sudut ya. Saya mau sampaikan bahwasanya, walaupun Al-Quran isinya full di dalam rumah kita, kita tempelin semua Al-Quran di tembok rumah kita, sesungguhnya syaitan itu nggak akan pernah takut. Kenapa? Kecuali Al-Quran itu dibaca. Kayak gitu. Jadi Makanya kalau buat pajangan nggak akan berguna gitu ya, Ustaz? iya. Artinya nggak akan berguna. Dia tempelin ayat kursi, bejibun, brerot. Kalau bahasa Betawinya brerot, kumpul semuanya. Syaitan nggak akan takut. Kecuali ayat kursi itu dibaca. Makanya banyak umat Islam, masyarakat kita yang awam, akhirnya kejebak mengatasnamakan ruqyah, hakikatnya prakteknya praktek dukun. Kayak gitu. Tadi kan Pak Ustadz kan menyebut bahwa ini tuh sebenarnya kan salah satu pengobatan ya berarti ya Ustadz. Nah ini orang-orang baik untuk yang disebabkan oleh sesuatu yang terlihat dan enggak gitu ya. Sebenarnya orang yang perlu diruqyah ini yang gimana sih Pak Ustadz? Soalnya kayak banyak banget gitu kayak yang lu diruqyah lu gitu-gitu kan, itu sebagai bagus ya. Yang biasa. Nah itu sebenarnya orang yang perlu diruqyah ini yang kayak apa sih Pak Ustadz? Dan baik ya. Ya. Baik, pertama saya tekankan bahwa kita harus yakini Al-Quran itu adalah syifa. Syifa untuk semua penyakit. Penyakit lahir batin, ya, penyakit jiwa, penyakit raga, jasmani, rohani. Jadi keseluruhan ya. Artinya untuk semua penyakit pertama. Misalnya kita lagi sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, itu bagian daripada ruqyah dan seharusnya itu yang pertama dilakukan. Bagaimana dalam surat Asy-Syu'ara itu Allah mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jika aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkanku. Seorang dokter, seorang terapis, siapapun yang muslim, mestinya pertama ketika akan mengobati, dia minta kesembuhan kepada Allah. Ya kan? Ya Allah yang menyembuhkan, sembuhkan si pasien ini. Ya. Baik. Dari sini berarti semua kita perlu diruqyah ketika sakit. Ya. Ketika sakit fisik. Diruqyah ini bisa meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarga, meruqyah pasangan, meruqyah anak, ya, meruqyah orang lain. Nah, jadi jangan diartikan kita peruqyah ini komersial terus. Diartikan kita mencari pasien terus. Kita mengajarkan orang untuk bisa meruqyah dirinya sendiri. Atau awalnya, ruqyah yang utama adalah ruqyah dzatiyah. Ruqyah untuk diri sendiri, ruqyah mandiri. Itu yang seharusnya. Kemudian kedua, jika dia belum mampu, belum bisa, maka perlu bantuan orang yang bisa dipercaya, yang mengerti ruqyah yang benar. Di antara ciri orang yang perlu diruqyah adalah ada kaitannya dengan masalah penyakit, masalah psikologi, ya penyakit fisik ya, atau psikis, fisik atau psikis, atau juga berkaitan dengan masalah sosial. Ada yang juga berkaitan dengan masalah spiritual. Nah, contoh yang spiritual dulu. Ya. Ini misalnya ada seseorang yang alergi mendengar azan, alergi mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ketika dia berwudu, dia akan sholat berjamaah, datang kentut, mau ini mau itu. Jadi halangan untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau kebaikan yang pertama menunjukkan seseorang itu Islam adalah sholat. Nanti kebaikan-kebaikan yang lain bisa, misalnya menghalangi dia puasa Ramadan, menghalangi dia mengaji, bahkan sampai menghalangi untuk menikah. Ini juga bisa yang disebabkan oleh gangguan setan. Kedua, yang berkaitan dengan masalah fisik. Sakit yang disebabkan oleh jin atau ya, tadi kalau sakit semua sakit fisik kan boleh. Bahkan dianjurkan pertama kali membacakan ayat-ayat sebelum
datang ke dokter atau beli obat dan sebagainya. Bahkan saat minum obat pun harus diawali dengan doa. Minimal Al-Fatihah lah. Kita semua paham Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang karena gangguan non medis atau karena gangguan jin misalnya, salah satunya ada mimpi-mimpi buruk, dikejar binatang di tempat yang sepi, yang menakutkan, kemudian sakitnya pindah-pindah, ya. Sakitnya secara medis sudah diobati sesuai kadarnya, misalnya sudah sembuh tapi ternyata tidak sembuh-sembuh, atau tidak terdeteksi secara medis, di lab tidak kelihatan ada sakitnya. Nah, ini penyakit yang berkaitan dengan masalah fisik yang disebabkan oleh sihir, yang disebabkan oleh santet, yang disebabkan oleh ain dan sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan psikis. Dia merasa ketakutan berlebihan, ya. Sebelumnya dia seorang pekerja yang keras misalnya. Dia seorang kepala bagian atau bahkan direktur. Tiba-tiba merasakan malas berat ketika mau berangkat kerja. Atau saat di kantornya dia langsung lemas. Ini terindikasi dia mengalami gangguan jin. Bisa jadi karena ada yang hasad, iri hati, atau bahkan bisa ada yang ingin merebut kedudukannya. Dan itu banyak pasien-pasien kita seperti itu. Oke. Nah, yang berkaitan dengan hubungan suami istri misalnya, kaitan dengan asmara, tiba-tiba menjadi langsung keingetan Bang Sahal terus. Nah, contoh Bang Sahal yang lain. Oh, gitu. Padahal sebelumnya itu enggak ini. Kan bernama Sahal banyak nih. Iya benar. Sahal artinya mudah, Zat. Jadi mudah diingat, sulit untuk dilupakan. Contohnya begitu. Nah, ini bisa jadi karena ada unsur-unsur pengasihan, seterusnya. Ada yang berkaitan dengan masalah leluhur. Ada ilmu-ilmu leluhur yang turun ke cucunya atau cicitnya dan seterusnya, yang ini bisa menyebabkan masalah dalam dirinya atau rumah tangganya atau keluarganya. Silakan dilanjut Bang Sal. Kalau Bang Sahal nih, tadi kan dibilang kan sebenarnya rukyah yang pertama itu kan dari diri sendiri gitu ya. Kalau Bang Sahal ini kalau misalnya kepada pasien selain mengobati, selain merukyah, itu juga suka mengajarkan untuk merukyah diri sendiri nggak, Bang Sahal? Iya. Terus jadi gini, ada tahapan-tahapan yang saya sering ajarkan kepada pasien-pasien ketika melakukan rukyah. Jadi memang benar adanya apa yang disampaikan sama guru kita, bahwasanya orang-orang yang ketika diajarkan rukyah atau di rukyah, dalam hal ini dibacakan ayat Quran, jadi nggak langsung dibacakan ayat Quran. Jadi mereka diajak untuk beristighfar dulu, yang kedua tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwanya, kemudian diajak merenung atas dosa-dosanya, diajak untuk menghisap dirinya. Jadi hal-hal ini yang memang kita ajak kepada mereka, karena hakikatnya rukyah adalah selain doa, selain dibacakan ayat-ayat Quran, selain memang diobati dengan ayat-ayat Quran, tapi rukyah ini juga adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rukyah ini juga salah satunya untuk menyadarkan kita akan nilai-nilai tauhid kepada Allah, di mana kita diajak untuk bergantung kepada Allah, di mana di saat di surah Al-Fatihah Allah sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata rukyah ini menyadarkan kita bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi banyak hal sebenarnya. Terus cara merukyah yang memang diajarkan Rasulullah SAW pun sangat mudah. Karena perkara-perkara yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, ini perkara-perkara yang sangat mudah, yang umatnya pun akan mudah selalu mengikutinya. Kayak gitu. Makanya cara yang merukyah mandiri bisa menggabungkan kedua telapak tangannya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usap ke semua tubuh. Jadi hal-hal ini memang harus disosialisasikan kepada masyarakat agar benar adanya masyarakat berefek atas sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW dengan cara rukyah yang memang selalu dicontohkannya. Oke.
Ustadz dan Bang Sahal, kita ke pertanyaan penonton dulu ya. Kebetulan ini silakan. ada sesuatu yang mau saya tanyakan, tapi agak mirip gitu. Bener nggak sih salah satu syarat orang di ruqyah itu tuh harus percaya gitu. Jadi dia pertanyaannya adalah, kalau orang nggak percaya di ruqyah, tapi akhirnya dia harus di ruqyah atau mungkin direkomendasikan untuk di ruqyah gitu, nah itu bakal sembuh nggak? Tapi pertanyaannya begitu. Dari siapa nih? Bros Mutiaraku. Silakan. Pertama, Bros. Ya, orang yang akan datang ke tempat ruqyah atau dipanggilkan ruqyah oleh keluarganya, tidak semua dia percaya. Banyak yang menolak. Bahkan berbeda keyakinan. Tapi kenyataannya Allah berikan pengaruhnya. Jadi itu bukan syarat. Tapi bagi peruqyah harus pertama itu harus meyakini bahwa yang memberikan pengaruh kepada ayat-ayat yang dibaca dan doa-doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang mendoakan. Sedangkan yang didoakan ini bisa kalanya dia sedang koma, sedang dia tidak paham apa yang diinikan. Tapi kemudian setelah diruqyah efeknya membaik, sadar dan seterusnya. Ada yang sudah dia misalnya nggak sadarkan diri karena sudah ya sakit kejiwaannya, tapi dengan rutin diruqyah kemudian terjadi kesembuhan. Jadi ini bukan syarat dari pasiennya harus meyakini itu. Ada seorang yang bukan Islam datang, kita nggak tahu kalau dia bukan Islam karena berpakaian perempuan, pakai jilbab kayak mbak gitu. Setelah jinnya keluar, dia diajak istighfar, dia ngomong, Ustaz, saya bukan Muslim, saya Nasrani, Ustaz. Oh gitu. Ya, saya bilang tadi jinnya udah masuk Islam. Kamu kapan? Gimana Mbak? Jinnya udah masuk Islam. Mbaknya gimana? Mikir-mikir dulu Ustaz. Tidak masalah. Artinya cara keyakinan bertentangan, tapi dia merasakan manfaatnya. Itu sama halnya orang berobat dengan obat tertentu. Dia tidak tahu ilmunya, misalnya tentang komposisi obat itu, pokoknya dia ngikuti arahan aja, minum, ternyata ada efek bagusnya. Gitu. Jadi yang memberikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan dari Bang San. Oke. Iya. Masalah tambahan? Sebenarnya penjelasan beliau udah cukup bagi kita. Bisa di pertanyaan lainnya. Masya Allah nih penjelasannya cukup gamblang. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Teman saya waktu itu disembur air atau disuruh minum air entah dari mana, tapi katanya itu air suci. Nah, yang sudah dibacakan Al-Quran, itu apakah ruqyah juga, Pak Ustadz dan Bang Sahal? Baik. Kita di ruqyah ini bisa ada media. Contohnya ada air, minyak, dan seterusnya yang halal. Yang halal berarti harus suci. Ya kan? Yang suci, contohnya misalnya ya air putih, air zam-zam, minyak zaitun, air kelapa, dan seterusnya. Apabila benar-benar kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, boleh untuk diminumkan, dioleskan di badannya, atau juga untuk disiram-siramkan di tempat tinggalnya, misalnya di rumahnya, di tokonya, di kendaraannya, dan seterusnya. Ini bagian daripada yang biasa kita lakukan. Jadi, pengaruh bacaan Al-Quran itu bisa dibacakan ke air. Jadi selama bacaannya itu tidak menyimpang, tidak ada mantra-mantra yang diselipkan, ya, atau tidak ada benda-benda, ya, tidak ada benda-benda yang haram disematkan, ya itu sah-sah saja. Misalnya bacaan Al-Fatihah, baca surat Yasin, bahkan surat Al-Baqarah juga kita baca. Surat yang paling panjang. Boleh. Oke, kalau Bang Sahal? Tapi harus dicari dulu sumbernya, bener nggak bacaannya seperti itu. Oke. Kalau Bang Sahal gimana Bang Sahal? Kalau Bang Sahal biasanya gimana kalau beruqyah? Iya, sama yang dijelaskan sama Ustadz kita. Bahwasanya kayak tadi di dalam contoh pertanyaan, ketika diruqyah kemudian dibacakan air disembur. Makanya enaknya jadi peruqyah itu begitu, Mbak.
Kenapa? Karena air aja didoain, apalagi kamu kan gitu. Jadi air aja didoain. Madu aja didoain. Minyak aja didoain. Ya, artinya adalah memang ada media-media yang memang dibolehkan di dalam meruqyah. Selama itu halal, selama itu suci, dan apalagi dibacakan ayat-ayat Quran. Karena pernah viral juga, tatkala ada seorang peneliti dari Jepang yang dia coba mengucapkan kata, ucapan-ucapan di air itu, kemudian molekulnya kan berubah. Ketika ucapan kotor, maka molekul di dalam air itu kotor. Tapi ketika dia ucapkan Bismillah, molekul itu menjadi indah. Bagaimana lengkap Bismillah dengan ayat-ayat Quran yang lainnya. Kayak gitu. Itu sangat membantu sekali. Karena saya terakhir ada beberapa pasien, saya termasuk yang hampir bolak-balik ke Singapura, ke rumah sakit NUH, ya, NUH di sana, itu rumah sakit khusus kanker. Dan saya sering bolak-balik ke sana, bahkan dari PIK saya pernah ditugaskan, rumah sakit Pantai Indah Kapuk itu saya pernah ditugaskan bawa darah ketika orang habis di BMP, dia kena kanker leukemia. Subhanallah, itu menjadi para dokter di Singapura itu tercengang, menjadi pelajaran penting bagi mereka. Subhanallah, darah ini bisa sampai bersih. Akhirnya dia tanya, apa yang dilakukan? Ya, dilakukannya adalah dengan darah setelah dioperasi, kita bacakan ayat-ayat Quran. Sampai akhirnya orang itu sembuh. Karena dokter bilang dalam segi medisnya, ini dua bulan lagi meninggal dunia. Tapi subhanallah, ayat-ayat Quran itu memang berefek. Dan seperti apa yang dikatakan sama guru kita, bahwasanya bisa buat penyakit apapun. Kayak gitu. Sakit kepala. Berapa bisa. lama? Coba Mbak, berapa lamanya kita nggak tahu, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Coba Mbak Ken, coba tangannya gini dah. Saya cek, coba tangannya gini. Tangannya begini, begini. Berarti penurut. Saya suruh gini mau. Ya kirain mau dilihat. Enggak, saya coba ngetes penurut itu. Oke, yang pernah berdasarkan pengalaman ya ini dari Bang Sahal yang berpraktek ya, itu apa yang mungkin pernah paling sulit gitu, Bang Sahal? Saya pernah ada pengalaman paling sulit, dan ini pelajaran penting bagi saya. Di tahun 2014 saya pernah ada telepon masuk ke saya. Yang nelpon ini, mohon maaf saya sedikit ceritakan, foto profilnya ngablak, pakaiannya terbuka. Itu karena kan pada saat ditelepon WhatsApp kan kelihatan foto profilnya. Wajahnya nggak jauh-jauh dari Asanti lah, mukanya begitu. Tapi subhanallah, dia cerita bahwasanya suaminya bagi dia itu kesetanan. Kenapa kesetanan? Ini suami saya setan, Ustadz. Kenapa setan? Ya setan. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini, istrinya mengeluh bahwasanya suaminya selalu mengajak teman-teman lelakinya untuk pijit, untuk main ke rumahnya. Kemudian suaminya memerintahkan temannya untuk melakukan hubungan intim bersama istrinya di depan mata dia. Jadi, subhanallah. Kan bagi kita, bagi saya sulit waktu awal ditelepon. Terus dia nangis-nangis, dia cerita panjang lebar, terus bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Karena suami saya sampai detik ini memaksa saya melakukan hubungan di depan suaminya. Saya nggak mau. Di saat itu terlintas di dalam benak saya cuma bilang gini, Bu, gini deh, nanti saya bilangin sama suaminya, saya adalah lelaki yang akan tidur bareng sama ibu, di depan suaminya siapin kamera rekam apa yang kita lakukan nanti. Saya bilang gitu. Dan ternyata benar, istrinya melaporkan kepada suaminya bahwasanya ada lelaki pilihan dia yang siap tidur bareng sama dia di depan suaminya. Singkat cerita, saya datang ke rumahnya, kemudian saya dipeluk erat sama dia. Saya dipeluk erat, kata suaminya, 2 tahun saya mencari lelaki pilihan istri saya sendiri. Ternyata Anda orangnya. Akhirnya saya diajak ke kamar, gaya saya luwes, saya pas dia penampilannya juga deg-deg juga kan, karena dia pakai hot pants, terus pakai you can see, mana kulitnya putih kan, subhanallah. Tapi saya proporsional, saya bersikap proporsional. Saya bilang, Kak sini dong dekat saya.
Dan dia subhanallah dekat di samping saya. Hampir sentuh, saya sedikit geser. Biar nggak nyentuhan. Saya bilang gini, coba deh kamu siapin dulu kasurnya, kamu siapin dulu tisunya, kamu siapin dulu semuanya. Sebelum kita mulai, Pak tolong siapin kameranya. Jadi saya udah setting begitu. Saya udah setting gitu. Oke, sebelum saya mulai sama istri Bapak, saya mau nanya Pak, Bapak suka makan daging babi nggak? Padahal dia muslim. Bapak suka makan daging babi nggak? Dia kaget. Loh, kenapa Anda tanya ini? Enggak, saya mau tanya aja. Suka. Saya sampai saat ini jadi ketagihan makan daging babi. Pak, tahu nggak kenapa Allah haramkan babi? Kenapa Allah haramkan babi? Coba cek babi. Babi itu nggak ada lehernya, Pak. Salah satu Allah haramkan babi. Kenapa Allah ciptakan babi nggak ada lehernya? Memang bukan untuk disembelih. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah ada pertemuan pertemuan para pemuka agama seluruh dunia. Kemudian agama di luar Islam bilang gini, kenapa Islam ngotot banget babi itu haram? Coba datangkan ke kita. Kata orang muslim gitu, datang ke kita 3 ekor babi. Apa yang dilakukan sama babi? Ternyata ketika dipertunjukkan, dihadirkan babi 3 ekor, 2 jantan, 1 betina. Babi sebelum mendekati betina, ini 2 jantan saling merangsang dulu. Sampai akhirnya dia berhasil mendekati betina. Kemudian pemuda muslim mengatakan, coba bawa 3 ekor ayam jantan, 2 jantan, 1 betina. Apa yang dilakukan sama ayam? Ayam sebelum dia mendekati betina, ini berkelahi dulu, berantem dulu. Sampai akhirnya siapa yang menang, dia bisa mendekati betina itu. Kemudian yang disampaikan sama pemuda Islam bahwasanya, inilah bukti Allah kita, Tuhan kita, Rob kita menjaga izzah kita sebagai muslim agar tidak mengikuti sifat yang ada di dalam diri babi. Kemudian suami itu mendengar penjelasan saya, dia menangis dan dia memeluk saya, ternyata selama ini saya salah. Iya, ini gara-gara babi, saya bilang. Karena saya mau ngetes nih istrinya, suaminya udah sembuh apa belum. Saya udah hampir pegang tangan istrinya. Ayo kita mulai. Saya udah kagak sabar banget ini ngeliat yang begini gitu. Ternyata suaminya ngelarang saya. Jangan Pak, itu istri saya. Alhamdulillah. Ternyata setelah dia sembuh, akhirnya nomor istrinya saya blok, saya hapus. Karena saya khawatir ada godaan-godaan berikutnya kan. Amannya gitu. Ya oke. Wah, ini bisa disinetronkan ini. Masya Allah. Tapi sangat bahaya. 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 Jakarta, ada 5 pasien, ada beberapa tempat. Karena saya pernah ada pengalaman gitu, kemudian Allah datangkan lagi pasien-pasien yang hampir mirip kasusnya. Gitu. Itu sulit ngerupiahnya atau sulit yang lain? Sulit, kan awalnya sulit. Itu kan awalnya sulit. Karena kondisi kayak gitu kan kondisi sulit. Tapi subhanallah, Allah ilhamkan di saat itu, Allah kasih jawaban mudah. Akhirnya orang itu sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Oke. Ini ada gitu. pertanyaan Karena lagi. Ya, baik. Gimana, Bang Sal? Karena apa? Iya, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara Allah juga, Allah ilhamkan saya atau Allah memberikan solusi kepada saya untuk pengobatan dia seperti itu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Mau tanya, kalau dukun itu pakai doa-doa buat ruqyah juga nggak Ustaz? Yang dukun tadi. Ya, kan istilah dukun sendiri ini, kan ada ramai kan dulu, ada dukun bayi, ada dukun pijit dan seterusnya. Dukun yang dalam pengertian yang bisa pijit tanpa bantuan jin, tanpa bantuan tenaga gaib, tanpa bantuan khotam, yaitu doanya sama dengan kita. Doanya ya ayat, doa-doa dari hadis dan zikir-zikir yang jelas. Tapi kalau dia sudah mencampur, ya ini mencampurkan antara yang hak dan yang batil, ini akan menjadi pintu setan untuk membantunya. Jadi pertama bahwa dukun itu kita lihat dari sisi, kalau dia non muslim ya jelas doanya bukan dari Islam kan gitu ya. Kalau dianya Islam ya bisa jadi di antara doa-doanya ada ayat-ayat dan mungkin juga pakai jimat-jimat itu. Mungkin ada sebagian umat Islam yang mana jimat boleh kok gitu. Bisa saja begitu. Tapi kita untuk kehati-hatian kita
ya. Jangan, biar kita betul-betul murni, ya kita jauhi itu semua. Walaupun mungkin ada, kalau jimat itu terbuat dari Al-Quran misalnya, murni Al-Quran, ya di situ terjadi khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kita mengikuti yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu, Al-Quran artinya bacaan, untuk dibaca, diamalkan, ya, dihafalkan, terusnya dipahami, bukan untuk jimat, bukan untuk raja dan seterusnya tadi. Yeah. Jadi bacaan bisa jadi mirip, tapi kalau ada tadi percampuran tadi, ya harus dijauhi. Makanya ada ciri-cirinya tadi, diantaranya disebutkan Bang Sahal. Contoh misalnya datang, dia minta nama ibunya. Kemudian yang kedua, dia bisa menebak, misalnya belum tahu alamatnya, dia sudah tahu alamatnya, tahu riwayat sakitnya misalnya, padahal belum ada komunikasi sebelumnya. Atau bisa juga menebak tentang masa depannya. Artinya melakukan ramalan-ramalan yang ini dilarang dalam Islam. Kemudian juga misalnya ada, ini kisah-kisah yang waktunya sholat. Pasiennya sudah sholat tapi dia nggak sholat. Gitu. Merasa dia sudah sholatnya ini, apa namanya, udah hanya ingat aja. Yang penting eling, ingat berarti dia sudah sholat gitu kan. Karena dalihnya, bukan dalilnya, tapi dalihnya inna wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat katanya. Nah, ada kayak begitu, model-model begitu. Atau juga cirinya dia di depan sudah minta mahar yang besar. Maharnya ya nggak karu-karuan gitu, memeras, ya, menginjak-injak gitu ya. Kemudian tidak menjaga adab, menjaga misalnya antara laki dan perempuan. Nah, ini kan kita dilarang berduaan dengan perempuan ya. Ya kan, ini harus dihindari. Ciri-cirinya ya seperti itu diantaranya, banyak ya. Jadi jangan hanya melihat, jangan hanya melihat bacaannya, tapi juga latar belakangnya, tingkah lakunya dan seterusnya. Oke. Tadi terkait tadi Pak Ustadz sempat menyebut soal mahar. Nah, Bang Sahal, berapa sih sebenarnya kalau kita mau diruqyah gitu ya? Itu kira-kira berapa sih? Kalau nanya berapa, kalau saya dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah tarif itu. Tapi saya dari dulu sampai sekarang memang kalau ditanya berapa, saya nggak pernah tarif. Karena ya banyak hal lah, banyak alasan-alasan yang saya miliki kenapa saya nggak tarif itu. Ya, salah satunya mempermudah. Karena kalau kita punya tarif besar, tadi benar kata Ustadz Ahmad Junaidi, bahkan menjadi perdebatan juga, kok besar? Akhirnya umumnya orang-orang yang nggak mampu karena dia pengen sembuh, ya kan? Karena dia pengen sembuh, akhirnya walaupun dia besar dibela-belain ada. Nah, disinilah kebanyakan salahnya orang-orang kita, bahwasanya ada sebuah penekanan kesembuhan bukan kepada Allah, tapi kepada yang ngobatin. Ini salah. Makanya banyak hal yang sebenarnya kita harus sadarkan kembali kepada masyarakat kita, saudara-saudara muslim kita yang lainnya, bahwasanya ternyata ini masih krisis akidah. Saya lebih bahasakan krisis akidah. Ya, amat. Kenapa ada istilah orang pinter? Karena yang mendatangi orang-orang bodoh. Makanya mereka dikatakan pinter gitu. Fadal Ustaz. Istamir Ustaz. Ya. Ya, pertanyaan yang lain mungkin tinggal 5 menit lagi waktunya. Iya, ini ada. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa kalau setelah jimatnya dimusnahkan, pemiliknya besoknya mati di yang nggak ngerti sih, tapi ini pertanyaannya begitu. Padahal kan kalau misalnya ruqyah kan harusnya nggak ada jimat-jimat ya, Ustadz ya. Baik. Jadi pertama, hubungan kematian itu tidak bisa dihubungkan dengan penyakit, betul, dengan apa namanya sebab, atau juga dengan ruqyah. Al-ajal wahid, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu hanya satu. Jika sudah datang, maka tidak akan bisa dimajukan atau diundurkan. Al-mautu wahid wa in ta'addadatil asbab. Kematian itu hanya satu, walaupun banyak penyebabnya. Nah, pertama itu, bahwa ada kalanya begini, mungkin pertanyaannya kaitannya dengan orang yang
sudah sakit parah, udah usia lanjut, nggak sembuh-sembuh, kemudian biasanya datang ke peruqyah. Nah, peruqyah ini mendiagnosa, jangan-jangan dulu punya ilmu-ilmu gaib, punya ilmu-ilmu jin dan seterusnya. Kemudian dicari juga jimat-jimatnya misalnya. Kemudian untuk pembersihan diri maka itu dibersihkan, dibakar dan seterusnya. Nah setelah itu kematiannya menjadi mudah. Dan itu sering saya lakukan. Pernah kejadian saya meruqyah di rumah sakit Tamrin itu, dibaca dari awal dia masih bisa komunikasi, bisa baca Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi di ujung kita akhir baca itu dari surat An-Nas selesai, dia menghembuskan nafas terakhir. Dan memang dalam kondisi yang sudah parah, yang dalam kondisi secara kesehatannya sudah angkat tangan medisnya. Tapi di situ rahasianya adalah kematiannya insya Allah baik. Karena di akhir itu mendengar Al-Quran, dia zikir, taubat, dan seterusnya. Itu mungkin pertanyaan. Oke, terakhir nih karena waktu kita udah tinggal 2-3 menit gitu. Mungkin dari Bang Sal maupun dari Pak Ustadz, gimana kan tadi di awal kan banyak masyarakat yang terjebak gitu. Nah, tips buat masyarakat supaya nggak tersesat karena penawaran ruqyah yang salah gitu. Ustadz dan Ustadz. Saya dulu ya. Oke, biar silakan. Jadi gampang, cari peruqyah syariah. Pertama, kita sudah ada aplikasi GoRuqyah. Download aplikasi GoRuqyah, itu akan ada peruqyah-peruqyah di Nusantara ini. Dari Aceh sampai Merauke, ada itu. Nah, terus kemudian ya harus banyak interaksi dengan peruqyah-peruqyah syari itu. Bisa membuka itu nanti ada sifat-sifat ciri-ciri yang ruqyah syariah atau yang bukan. Standar operasionalnya gimana dan adanya. Oke. Ya, kalau ingin majelis taklim atau yang lain mengundang kita untuk berikan pelatihan-pelatihan pemahaman tentang ruqyah syariah. Senang, ya. Sangat senang sekali untuk menyampaikan itu. Ya, jalan kita nasional, ya bahkan di misalnya di Malaysia, di Singapura, ini banyak teman-teman kita yang melebarkan sayapnya di sana. Baik, itu mungkin tip yang mudah. Oke. Karena tip yang lain, ciri-ciri sudah saya sebutkan semua tadi. Iya. Tinggal nanti diulang lagi ya videonya, diulang lagi, nanti dimasukkan di YouTube ya nih. Iya, ada di IG Pak. Ada di IG ya. Ada di video di IG. Nanti kita save ini. Jadi siapapun yang mungkin ketinggalan bisa ngulang lagi. Jadi bisa nonton dari awal. Bang Salah. Sambil sampaikan, jangan lupa download aplikasi GoRuqyah. Oke, GoRuqyah. Bang Salah tambahan? Tambahan dari saya adalah supaya masyarakat itu paham dan gak kejebak. Pertama syaratnya gampang sebenarnya. Belajar. Jadi kalau dia sudah mulai belajar, sudah mau ada kesadaran menuntut ilmu, apalagi yang pertama dia pelajari adalah tauhid, maka demi Allah dia nggak akan kejebak. Coba saya mau ajak ke Mbak Ken Yunita, coba ucapkan la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Atau semua para penonton ucapkan, coba sama-sama kita ucapkan la ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya mau sampaikan ada sebuah pesan menarik ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika kita diajak mengucapkan la ilaha illallah, ternyata Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Allah ini sayang sama kita yang beriman, dan salah satu bukti sayangnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana buktinya? Ternyata pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, ini nggak sampai kena kedua bibir kita. Coba ucapkan lagi. La ilaha illallah. Nggak sampai kena kedua bibir kita. Kenapa? Agar ini mudah diucapkan di saat sakaratul maut. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, apalagi mempelajari nilai-nilai tauhid. Dan jangan lupa download aplikasi GoRuqyah. Karena saya sama beliau, sama Ustadz Ahmad Junadi, saya muridnya beliau. Jadi saya juga bergabung di komunitas Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Insyaallah. Oke, terima kasih sekali Pak Ustadz. Sama-sama. Sama-sama. Atas waktunya. Mungkin Pak Ustadz melanjutkan perjalanan ya, Pak Ustadz. Iya. Fiamanillah Syekhuna, fiamanillah.
Amin, 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 amin. Insyaallah naltaqi kawan fi waqtil akhar Nah, insyaallah. itu tolnya lagi lancar tuh. Terima kasih. Oh, Masya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Wah, itu tadi obrolan saya dengan Ustadz Junaidi dan juga Bang Sahal yang merupakan praktisi ruqyah. Gimana? Niat untuk diruqyah? Atau punya gangguan mungkin? Itu tadi mungkin bisa membantu dan mungkin bisa memberi inspirasi maupun pelajaran lah buat kita semua. Supaya nggak terjebak pada praktik ruqyah yang sesat gitu ya. Ya udah, ketemu lagi di Your Talk selanjutnya. IG Live ini akan kita save dan bisa ditonton ulang di Urban Asia Instagram. Jangan lupa follow Instagram Urban Asia. Aduh, saya jadi kebelibet. Jangan lupa follow Urban Asia, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di mana lagi ya? Ada di Hello juga kita, dan juga ada di Twitter, dan kita juga punya YouTube. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya, namanya Urban Asia.com. Ya udah, sampai jumpa, bye.